Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ega Aprilia dan teman saya Yuni Aprilia dari Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dalam kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan dalam mengendalikan kas yang beredar sebagai tolak ukur kelangsungan hidup UMKM. Dalam menjalankan sebuah usaha, keuangan termasuk salah satu hal yang sensitif karena keberadaannya ini sangat berpengaruh pada keberlangsungan hidup sebuah perusahaan, termasuk bagi sebuah UMKM sekalipun. Maka dari itu, perencanaan serta pengelolaan keuangan yang baik dan benar sangat penting untuk dilakukan agar usaha kita lebih teratur dan terorganisir dengan baik. Bagi UMKM yang akan memulai mengelola dan merencanakan keuangannya agar makin tertata, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu memisahkan uang pribadi dengan uang bisnis. Pelaku UMKM dapat memulai mengelola keuangan dengan memisahkan rekening pribadi dan rekening bisnis. Jadi segala biaya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis tidak boleh menggunakan uang pribadi. Begitu pula sebaliknya, jangan pernah menggunakan uang bisnis untuk keperluan pribadi. Serta untuk pendapatan yang telah didapatkan dari usaha yang telah dijalankan, pelaku UMKM dapat memberikan reward terhadap dirinya sendiri dengan mengirimkan sejumlah uang sebagai gaji dari rekening bisnis ke rekening pribadinya sendiri. Yang kedua yaitu menentukan HPP dari produk atau jasa yang akan ditawarkan. Dalam melakukan sebuah bisnis, tentunya pelaku UMKM mengharapkan adanya laba. Laba merupakan selisih dari modal dan harga jual. Maka dari itu, kita harus menghitung terlebih dahulu modal yang telah kita keluarkan untuk mendapatkan laba. Total modal biasa disebut dengan harga pokok produksi atau HPP yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan harga jual. HPP merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sebuah produk yang akan dijual. HPP dihitung dengan menjumlahkan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah dengan biaya operasional pabrik dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan. Kemudian kita bisa menentukan harga jualnya yaitu dengan menghitung HPP ditambah dengan persen keuntungan yang diharapkan dikali dengan HPP. Yang ketiga yaitu penganggaran dan perencanaan keuangan. Segala sesuatu yang akan menjadi biaya bagi sebuah bisnis harus diperhitungkan anggarannya dan dilakukan perencanaan seperti gaji, sewa, supplier, bahan baku, dan lain-lain. Uang masuk dan uang keluar harus direncanakan dan diatur terlebih dahulu. Lalu yang keempat yaitu miliki dana cadangan dan dana darurat. Sesuai dengan namanya, dana darurat dapat digunakan jika misalnya terjadi sesuatu yang tidak diduga sebelumnya, yang mengharuskan pelaku UMKM untuk mengeluarkan dana yang tidak termasuk dalam rencana. Dana cadangan dan dana darurat penting untuk diperhitungkan karena jika tidak, maka ada kemungkinan bahwa uang hasil usaha akan terpakai dan bahkan akan menyebabkan bisnis krisis. Dana darurat atau dana cadangan bisa juga dianggap sebagai tabungan pribadi pemilik UMKM. Jadi pemilik UMKM dapat menyisihkan dana per bulannya sebagai dana darurat. Lalu yang kelima, miliki catatan keuangan bisnis sebagai bahan review. UMKM harus mencatat keuangan bisnisnya, minimal pencatatan sederhana yang dapat menunjukkan kas masuk dan kas keluar, serta transaksi apa saja yang telah dilakukan sebagai data untuk melakukan evaluasi. Apakah pengeluaran yang dilakukan telah sesuai dengan rencana, serta dilakukan untuk kepentingan bisnis. Catatan keuangan ini kemudian direview sehingga kita dapat kembali merencanakan pengelolaan keuangan di periode selanjutnya setelah mengetahui kekurangan apa saja yang terjadi pada periode sebelumnya terkait pengelolaan keuangan, pertumbuhan penjualan, penganggaran, dan hasil yang didapatkan serta untuk kepentingan pengembangan bisnis.